Pendukung Partai Amanat Nasional memadati Stadion Utama Senayan mulai sekitar pukul 6 pagi tadi. Sambil menunggu kehadiran Ketua Umum PAN Dr. Amin Rais, para pendukung PAN ini dihibur oleh para pengamen jalanan yang khusus diundang untuk memeriahkan acara deklarasi pengurus PAN wilayah DKI Jakarta. Tepat pukul 10, Amin Rais tiba di Stadion Utama Senayan yang disambut dengan kesenian tradisional Betawi. Bahkan Amin Rais tiba di podium dengan mengendarai kereta kuda. Acara semakin bertambah meriah dengan pertunjukan kolosal dengan judul Lengsernya Rejim Gurita. Tarian kolosal ini melibatkan puluhan pemuda-pemudi PAN yang dipimpin oleh Ikra Negara. Acara dilanjutkan dengan dibentangan pula sebuah poster besar yang bertuliskan Dr. Amin Rais for President dengan ukuran 40 x 60 meter. Setelah itu dilanjutkan dengan pelantikan pengurus DPW PAN DKI Jakarta dan diikuti 5 DPD PAN se-Jakarta, serta pelantikan DPW Barisan Muda PAN DKI Jakarta. Masa semakin bergelora tak kala Amin Rais sekitar 20 menit lamanya menyampaikan pidato politiknya, yang antara lain mempersoalkan kebijaksanaan pemerintah Indonesia terhadap Timur Timur, penilaiannya terhadap undang-undang pemilu yang baru disahkan oleh DPR, serta adanya jaminan yang diberikan pada Amin Rais ketika dirinya berkunjung ke Swiss bahwa bantuan luar negeri dan para investor asing akan kembali masuk ke Indonesia jika pemilu mendatang berlangsung secara jurdil. Dalam acara ini, Amin Rais terlihat didampingi oleh Sekjen PAN Faisal Basri serta beberapa pengurus DPP PAN seperti mantan Asospol Kasospol, Majen TNI Purnawirawan Suwarno Adiwijoyo, serta Menteri Transmigrasi dan Perambah Hutan Hendro Priyono. Anggota dan simpatisan Partai Amanat Nasional siang tadi di Jakarta, Amin Rais menyatakan keprihatinannya atas kejadian-kejadian anarkis, jauh dari hukum dan keadilan, dan seolah-olah tatanan sosial telah ambruk. Kita menurut Amin Rais tidak boleh berpura-pura seolah-olah tidak tahu dalangnya. Pura tidak tahu siapa dalang kerusuhan yang telah memporak-porandakan kehidupan masyarakat akhir-akhir ini. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Dr. Amin Rais meminta agar aparat ABRI segera menangkap dalang kerusuhan dan jangan berpura-pura tidak tahu siapa dalang, provokator dan pelakunya. Pernyataan Amin ini sekaligus menanggapi pernyataan Kapolri, Letjen Polisi Rusman Hadi tentang kerusuhan Ambon beberapa waktu lalu yang mengatakan pihaknya merasa kesulitan dalam mengungkapkan dalang kerusuhan karena kurangnya bukti-bukti. Pernyataan Kapolri itu dinilai Amin sangat mengherankan, apalagi karena Indonesia telah memiliki badan intelijen yang cukup canggih. Tentang masalah Timur Timur, Ketua Umum DPP PAN Amin Rais menyatakan PAN setuju referendum dalam waktu 2 atau 3 tahun. DPP PAN Dr. Amin Rais menilai keputusan pemerintah Indonesia untuk melepaskan Timur Timur sebagai keputusan yang tergesa-gesa. Amin Rais sendiri menjadikan pertemuannya dengan narapidana politik tim-tim Sanana Gusmao beberapa bulan yang lalu sebagai sebuah referensi. Dalam pertemuan tersebut, baik Amin Rais maupun Sanana sepakat diperlukan sebuah referendum untuk menentukan nasib sendiri rakyat Timur Timur. Tetap memaksakan tim-tim sebagai bagian Indonesia merupakan tindakan yang bertentangan dengan agama dan hak asasi manusia. Namun sebaliknya melepaskan tim-tim secara tidak bertanggung jawab juga bukan langkah bijaksana. Menurut Amin Rais, pelaksanaan referendum merupakan pilihan yang paling tepat dalam penyelesaian masalah Timur Timur, sehingga rakyat Timur Timur dapat menentukan nasibnya sendiri. Mau membeli pikiran-pikiran yang secara eksklusif tertutup, yang tidak bisa ditawar-tawar, seolah-olah tim-tim itu tidak bisa berubah, harus milik kita selama-lamanya. Sementara kita tahu tim-tim telah menjadi duri yang mengganggu dalam daging tubuh bangsa Indonesia. Sebaliknya saya juga nggak berpikir seperti pemerintah, udahlah lepaskan saja secara nggak bertanggung jawab, tidak. Tapi PAN setuju referendum diberikan, tapi dengan selang waktu 2-3 tahun untuk memberikan persiapan mental buat teman-teman kita di tim-tim supaya tidak kaget, baik yang pro maupun yang anti integrasi. Jadikan pertemuannya dengan narapidana politik tim-tim Sanana Gusmao beberapa bulan yang lalu sebagai sebuah referendum. Ya, saya kunjungi Pak Sanana, saya bilang, Bung Sanana, andai kata nanti dalam referendum yang betul-betul jurdil, disupervisi oleh pemerintah Jakarta, oleh pengamat internasional dan lain-lain, andai kata ternyata nanti hasilnya sebagian besar rakyat tim-tim ingin tetap integrasi Republik, bagaimana?
Dia mengatakan, Pak Amin, tentu saya juga akan terima dengan sepenuh-penuhnya. Dia bertanya, Pak Amin, saya juga mau tanya, kalau hasilnya ternyata sebagian besar penduduk tim-tim ingin lepas mau membuat republik ini bagaimana? Saya katakan silahkan, saya juga ikhlas dan tulus. Amin Rais memperkirakan dibutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun agar masyarakat tim-tim masuk dalam sebuah referendum. Amin juga mengingatkan usulan referendum dari partainya hanya berlaku untuk kasus tim-tim. Sampai memberikan referendum di tim-tim, itu tidak berarti kita juga lantas akan berikan referendum di Sulawesi Utara, di Riau, di Aceh, Irian Jaya. No, tidak sama sekali. Mengapa? Karena masalah tim-tim memang masalah internasional. Sampai sekarang tetap jadi masalah PBB. Belum dicoret dari agenda PBB dan ini menimbulkan pro dan kontra dan membuat citra Indonesia terpuruk di dunia internasional. Sementara Irian, Aceh, Riau, Lampung, Sulawesi Utara itu lain sama sekali. Tidak ada kaitannya dengan tim. Dalam pertemuan dengan pemimpin-pemimpin negara lain di Forum Pertemuan Ekonomi Internasional di kota Davos, Swiss 3 hari lalu, pihak luar negeri menegaskan bahwa krisis ekonomi di Indonesia akan cepat teratasi bila pemilu berlangsung luber jurdil. Sedangkan menyangkut pernyataannya di salah satu TV luar negeri bahwa dirinya siap menjadi orang nomor 2 atau jadi wakil presiden, Amin Rais menjelaskan keputusan itu sangat tergantung dari hasil pemilu yang akan datang. Karena bila PDI Perjuangan di bawah pimpinan Megawati menang mutlak, maka Amin siap jadi wapres. Namun bila PAN yang menang, posisi presiden sebaiknya dipegang oleh orang PAN. Untuk itu Amin yakin PAN akan masuk